Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 17 mahasiswa, ini yang masuk baru 15 ya, 16 dengan saya masih 2 lagi, tapi terus langsung saja kita mulai. Sudah lama sekali nggak ketemu. Hari ini kita mulai perkuliahan kembali di praktikum kimia dasar 2. Kalau yang sebelumnya kimia dasar 1, sekarang kimia dasar 2. Nanti hari ini hanya responsi saja dan juga penjelasan aturan ketika kita praktikum nanti di semester kali ini. Nah, untuk absen dan lain sebagainya, nanti kalian cek di GCR. Absennya untuk pertemuan kali ini dan seterusnya saya manfaatkan GCR. Di situ ada form tugas. Silahkan kalian screenshot pertemuan ataupun kegiatan praktikum, lalu kalian upload di situ. Itu akan jadi rekapan absennya. Kalau sebelumnya saya pakai link, saya rasa pakai link agak repot juga nanti ngerekapnya. Lebih baik pakai di GCR saja. Ini sudah lengkap, mungkin tinggal 1 orang, tapi nggak apa-apa. Langsung saja, mungkin saya akan share screen mengenai apa-apa saja yang akan kita pelajari di semester kali ini. Oke, masih belum saya ganti judulnya, kimia dasar 2 ya. Kemudian untuk mekanisme praktikumnya, karena kita belum bisa offline, walaupun semester kemarin sebenarnya dikasih harapan juga di akhir tahun untuk offline, tapi kenyataannya tidak bisa juga, dan berlanjut sampai nanti di semester ini, sampai selesai. Ini pun malah tidak sama sekali tidak dikasih ruang untuk bisa offline. Tapi ya nggak masalah lah, demi kebaikan bersama, demi lebih enaknya kita juga menjalani perkuliahan. Untuk mekanisme perkuliahannya, kita masih PJJ selama 1 semester penuh. Untuk praktikum yang akan diberikan, itu akan berfokus pada pembahasan data dan juga pembahasan prosedur. Untuk nanti bisa ada 2 alternatif, bisa menggunakan video percobaan yang akan diproduksi oleh lab, ataupun dengan penugasan-penugasan. Walaupun demikian, walaupun dia menggunakan penugasan, tetap nanti dikasih data yang memang real diambil di lapangan, seperti itu. Kemudian untuk tahapan kegiatannya, tadi itu juga di video percobaan, kalau bisa sehari sebelumnya. Kemudian ada lagi pretest post-test. Kemudian diskusi percobaan, ini ketika di semester kemarin kan ada ASLab ya, untuk kali ini ASLabnya tidak ada, mungkin sama saya nanti langsung. Ketika diskusi percobaan, intinya di kegiatan ini adalah mendiskusikan apa saja yang kemungkinan bisa menjadi salah tafsir ataupun nanti bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan penting yang harus kalian bahas seperti itu. Untuk laporan sendiri, formatnya masih sama, susunannya masih sama, hanya saja nanti saya kasih template yang sudah saya perbaiki ya, nanti biar lebih mudah, biar lebih seragam juga. Untuk laporan praktikum akan selalu di-set di H-1. Jadi kalau sekarang hari Selasa, jadi deadline-nya akan di-set di hari Seninnya jam 12 malam seperti itu. Sistematikanya diketik, kemudian absensinya online menggunakan link tugas di Google Classroom ya. Di situ ada tugas, nanti kalian screenshot, kemudian kalian upload saja fotonya. Cukup itu saja. Untuk ini jadwal perkuliahan dan juga materi-materi yang akan kita pelajari di perkuliahan praktikum kimia dasar 2 kali ini. Modul saya sudah upload apa belum ya? Tadi itu baru PowerPoint kalau nggak salah. Ada modul nanti akan saya upload di GCR. Kemudian di sini adalah rincian dari pertemuannya. Hari ini tanggal 2 Maret kita mulai dengan pendahuluan. Kemudian minggu depan tanggal 9 itu kinetika dan berlanjut terus sampai terakhir di tanggal 1 Juni itu perkiraannya untuk UAS. Dan ini seperti yang kemarin-kemarin di kelas lain juga saya sampaikan bahwa selama PJJ ini waktu perkuliahan itu selalu dipres pas, tidak pernah dikasih lebih.
Kalau tahun-tahun sebelumnya selalu dikasih lebih. Biasanya 16 minggu, ada lebihnya 2 minggu. Itu biasanya untuk evaluasi. Tapi selama PJJ, 2 semester terakhir ini, dia kok dipres terus ya tanggal sampai 16 pertemuan seperti itu. Akhirnya kalaupun ada libur, ada yang lain sebagainya, itu di belakang akan sangat sibuk sekali. Kejadian juga di kalian juga kan di semester kemarin, minggu terakhir, 2 minggu terakhir itu sibuknya kayak gimana? 1 minggu full ngejar materi, kadang-kadang 1 minggu full langsung puas seperti itu. Itu hal yang kali ini perlu kita antisipasi juga, mengingat di pertengahan April itu sudah masuk ke bulan puasa ya. Saya perlu persetujuan dari kalian juga. Nanti ketika masuk bulan puasa, kan biasanya ada libur awal sama libur akhir ya. Praktikum tetap jalan atau tidak? Kalaupun jalan, mungkin saya kasih penugasan saja untuk ngejar supaya di akhirnya tidak terlalu numpuk. Kalau memang kalian mintanya libur, ya nggak apa-apa libur. Kita mundur seminggu seperti itu. Kalau praktikum sih ada spare 2 minggu ya, dia nggak pas 16, tapi dia 14 untuk set jadwal perkuliahannya. Masih ada 2 minggu sih jatahnya untuk 2 kali pertemuan yang bisa kita liburkan seperti itu. Tapi ya saya sih pengennya cepat selesai aja kalau praktikum, karena praktikum ini kan nggak terlalu menekankan ketika kita pertemuan seperti ini ya, lebih banyak ke mahasiswa untuk mencari referensi, untuk membahas dan lain sebagainya. Jadi enaknya bagaimana kalau tanggal merah? Kita liburkan atau tetap ada penugasan atau kita cari hari lain? Kalau tidak ada komentar berarti saya tetap kasih tugas, saya tetap masuk di hari itu. Walaupun mungkin nanti tidak ada pertemuan online seperti ini ya, tapi tetap tugas akan saya berikan. Kalau memang tidak ada komentar ya, karena posisinya pertimbangan tadi itu, waktu perkuliahan dipres oleh kalender akademik, cuma dikasih jatah 16 minggu. Dan lagi untuk praktikum itu saya pengennya ya cepat selesai aja, karena cuma 10 ya, 10 judul praktikum. Kalau di sini malah 9 judul praktikum, mulai dari genetika, kemudian nanti lanjut ke kromatografi, ini praktikum sifat kualitatif, penurunan titik buku, kemudian redox. Di minggu ke-6 itu nanti ada review. Review seperti yang sebelumnya dilakukan, jadi nanti ada presentasi dari kelompok untuk mempresentasikan salah satu judul praktikumnya. Sehingga ketika review ini butuh dibentuk kelompok juga. Kebetulan kan di sini kelas ini, saya cek di AIS ada 17 mahasiswa ya. Lebih idealnya sih nanti tolong PJ-nya. PJ-nya siapa? Kalau tahun lalu, Rasti, Pak. ya, nanti tolong kamu bagi jadi 4 kelompok ya. 4 kelompok dan juga tiap kelompoknya itu nanti waktu review dia akan mempresentasikan satu topik. Jadi kalau misal kamu bisa bentuk kelompok dari sekarang, topiknya ini kamu acak dari sekarang juga boleh. Nanti nama-namanya silahkan disetorkan ke saya, nanti akan saya pampang di GCR untuk pengingat. Sekitar tanggal 6 April itu akan dilaksanakan review sebelum UTS. Setelah itu, bahan untuk UAS-nya itu ada 5 praktikum. Kalau sebelum UTS itu ada 4, setelah UTS-nya itu ada 5. Walaupun demikian, 5 di sini ada kemungkinan praktikum terakhir ini bisa jadi dilaksanakan atau enggak. Karena kemarin sempat diskusi dengan dosen yang lain, dosen pengampu di kelas lain, sepertinya praktikum ini sederhana sekali. Kalaupun dia sangat sederhana seperti itu, ada kemungkinannya kita gabungkan ke praktikum yang lain supaya laporannya nggak terlalu banyak kayak gitu. Kalau memang jadi seperti itu ya tetap nanti ada 4 topik di sini dan review sebelum UAS juga akan dipresentasikan oleh 4 kelompok tadi. Mungkin ada pertanyaan?
Cukup jelas ya untuk pembagiannya. Silahkan nanti saya serahkan ke PJ. Saya tidak mau membagi-bagi di sini. Jadi lebih nyamannya kalian saja kayak gimana, kelompok dengan siapa. Karena biasanya kalau ini kan belum pernah ketemu langsung ya semua mahasiswa di sini. Baru ketemu online kan. Nah kalau baru ketemu online kayaknya nolak nggak mau gabung ke orang A, B, C itu agak kecil kemungkinan seperti itu. Kalau sudah ketemu di lapangan, tahu temannya, oh orang ini agak begini, orang ini agak begitu, itu udah kelihatan tuh. Ini nggak cocok dengan ini nggak cocok dengan itu. Akhirnya banyak milih. Kalau sekarang posisi belum ketemu ya sudah PJ aja. Kamu enaknya bagaimana untuk pembagiannya. Oke, ini untuk jadwal perkuliahannya. Untuk format laporan nanti saya jelaskan ketika bahas template-nya saja ya. Di template itu ada. Ini penulisannya seperti apa, font yang digunakan itu bisa tiga variasi ini, bisa Times New Roman, bisa Arial, bisa Calibri. Jangan yang aneh-aneh. Kemudian untuk nama file nanti instruksi saya selanjutnya ketika di GCR pasti saya ketik juga di situ format namanya seperti apa. Terus yang jadi pertimbangan banget oleh saya sih ketika pengumpulan ini adalah ketepatan waktu ya. Waktu pengumpulan itu kan sudah dikasih jangka waktu 1 minggu penuh ya, sehingga kalau misal lewat ya jangan banyak komplain karena dalam waktu 1 minggu itu sudah banyak kesempatan bisa diupload kapan aja. Yang jadi masalah kan suka jadi deadliner ya, deadline-nya jam 12 malam, uploadnya jam 12 malam kurang 5 menit, nanti jaringannya bermasalah kemudian komplain, Pak kirim email saja ya, saya tidak mau menerima email laporan. Itu email saya sudah sangat-sangat ramai sekali dengan email-email spam. Saya ganti sudah saya format dan lain sebagainya, sudah saya setting sedemikian rupa, tetap aja ada email dari mahasiswa, email dari ini, dari itu. Yang saya kalau baru dikirim mah ngerti, tapi kalau udah seminggu 2 minggu saya cek lagi email ini apaan gitu. Itu juga bingung juga. Jadi semuanya dikumpulkan melalui platform Google Classroom. Ini untuk template-nya. Nanti akan saya kirimkan via dengan format Word-nya sekalian biar bisa langsung diedit. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Pak, ya Pak, izin bertanya Pak. Untuk Ya, sistem silakan. penilaian sama seperti kemarin Pak? Oh iya, sistem penilaiannya nanti 4-3-3 ya. 4 itu berdasarkan laporan atau tugas, kemudian 3-nya itu untuk UTS, 3-nya lagi untuk UAS. Jadi proporsi laporannya itu 40% kayak gitu. Jadinya setiap bagian itu juga punya peran penting juga. Jangan dikira laporan itu nggak terlalu penting. Nanti yang paling penting UTS sama UAS, tapi ternyata enggak. Laporan yang proporsinya paling gede. Walaupun untuk dapat nilai gede di laporan, itu kalian juga perlu kerja keras juga. Ini pola yang saya terapkan ya, kalau di laporan sendiri itu yang paling saya tekankan di pembahasan. Intinya pembahasan itu kan membandingkan teori yang ada dengan data yang ada. Apakah data itu sama dengan teorinya ataukah dia jauh berbeda? Kalian narasikan itu, kemudian kalian cantumkan referensinya. Kalaupun dia berbeda dengan teorinya, kalian coba itu jelaskan juga kenapa dia kok beda. Faktor apa yang bisa membuat dia berbeda seperti itu. Ya, walaupun ada kelemahan juga sih, kelemahannya karena memang kalian tidak masuk ke lab, tidak bisa tahu fisiknya seperti apa. Tapi ya karena kita juga selalu diburu oleh waktu ya, jangan sampai waktu yang terbuang percuma, tetap praktikum-praktikum seperti itu tetap dilakukan. Walaupun nanti mungkin sudah diinfokan, atau saya nggak tahu ya sudah diinfokan ke mahasiswa atau belum. Ada rencana nanti untuk prodi kimia membuat praktikum itu dalam sistem blok. Jadi nanti di satu waktu tertentu ketika sudah offline nanti
Ada entah itu 1 bulan, entah itu 2 bulan yang di situ full praktikum. Nah, di situ hasil dari kegiatan itu akan diterbitkan sertifikat kelulusan praktikum. Dia terpisah dari nilai yang kalian dapatkan di AIS, tapi sertifikat itu akan jadi syarat untuk kelulusan. Ada wacana seperti itu. Jadi walaupun sekarang ini kalian membahas data saja, tapi jangan khawatir, nanti juga ada kesempatan seperti itu untuk praktikum langsung di lab, yang hasil praktikumnya ini berupa sertifikat kelulusan saja, yang itu digunakan untuk wisuda dan lain sebagainya, kayak gitu. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin Prodi yang bisa menyampaikan, itu baru sedikit yang bisa saya sampaikan sih. Dari sini berlanjut ke bagian ini, template laporannya ya. Masih sama, covernya kayak kemarin, tanggal praktikum, maksudnya tanggal penugasan. Saya tuh ngomong praktikum agak berat juga sih. Ini sebenarnya kan nggak 100% praktikum. Akhirnya ya nggak apa-apa lah kalian istilahkan praktikum. Kemudian untuk pendahuluan, itu isinya 2 poin, ada prinsip dan juga tujuan. Kalau prinsip itu dia buat 1 paragraf, yang intinya adalah konsep apa sih yang digunakan dalam percobaan itu. Kalau misal praktikumnya sifat kualitatif ya, penurunan titik beku, berarti ya prinsip percobaannya ketika kamu bisa tulis begini, dengan adanya zat terlarut dalam suatu pelarut, dia akan menurunkan titik bekunya. Seperti itu saja, satu kalimat atau 2 kalimat dalam satu paragraf. Kemudian tujuan ini tulis dalam bentuk poin-poin. Untuk tinjauan pustaka sendiri, itu yang dicantumkan di situ adalah referensi ataupun teori-teori yang digunakan dalam percobaan itu. Jangan percobaannya apa, dasar teorinya ditulis apa. Jangan juga kalian ngambil 100% dari modul. Kalau cuma copy paste dari modul, ya dosen lihatnya juga bosan juga, nggak ada effortnya. Dicoba kalian explore lagi tinjauan pustakanya, kalian tambahkan referensi yang relevan, sekitar 2-3 halaman itu cukup. Kalau itu untuk pembahasan ya, untuk tinjauan pustaka 1 halaman, 1 halaman penuh itu cukup. Kemudian jangan lupa nanti di akhir dicantumkan di daftar pustaka. Setelah tinjauan pustaka nanti lanjut ke metode percobaan. Di situ ada alat, ada bahan, kemudian ada prosedur. Ingat, prosedurnya itu dibentuk dalam model diagram alir. Dia bukan dalam bentuk narasi, dalam bentuk poin-poin. Misal nomor 1, kayak di sini. Kalau di sini kan ini praktikum, ini bukan praktikum sih, ini penelitian. Kalau di sini, misal ya, kamu tuliskan di prosedurnya itu dalam bentuk poin-poin seperti di modul, itu ya akan ada nilai minusnya dari dosen. Ubahlah semua itu dalam bentuk diagram alir yang sistematis, seringkas mungkin yang sistematis. Yang pertama ini apa yang dipegang, kemudian perlakuan apa selanjutnya yang dilakukan ke bawah, terus sampai di ujung nanti hasilnya. Jangan ditulis dalam bentuk poin-poin gitu ya. Kemudian di hasil dan pembahasan, itu sekitar 2-3 halaman. Hasilnya itu kamu tuliskan dalam bentuk tabel. Bisa juga tabel itu dikonversi dalam bentuk grafik ya, kalau misalnya dia grafik. Tapi kalau di kimia dasar kebanyakan sih dalam bentuk tabel ya. Kemudian setelah hasil, baru pembahasan di bawahnya. Jadi begini, ini mungkin saya salah, belum lengkap. Hasil, kemudian 2 pembahasan. Ini ya, jadi jadikan 2 poin, ada hasil sendiri, ada pembahasan sendiri. Terus berikutnya adalah kesimpulan. Yang jadi penyakit di sini, yang sering terjadi ke mahasiswa dan juga diingetin berkali-kali, tetap aja ada yang seperti itu, walaupun makin lama makin sedikit ya, tapi masih ada aja. Kesimpulan dengan tujuan itu harus sinkron. Ketika tujuannya 2, kesimpulannya ya 2. Jangan tujuannya 2, kesimpulannya 5. Itu tujuan dari mana? Itu yang perlu untuk
perhatikan. Gampang kok, ini kan cuma laporan ya, laporan paling 5 halaman atau 6 halaman. Dan ini juga ketikan, bukan tulis tangan ya. Kalau tulis tangan kan bisa konsistensi tulisan juga beda-beda. Ada yang 5 halaman kerasa banyak banget, ada yang kerasa 5 halaman masih kerasa sepi karena tulisannya gede-gede. Ya beda-beda sih orang. Tapi ini diketik, akhirnya lebih mudah sebenarnya. Sinkronkan saja kesimpulan dengan tujuan yang di awal. Kesimpulan di percobaan itu tidak selalu sama dengan teori. Kadang-kadang hasil percobaan itu kan beda dengan teorinya ya. Kalau dia beda dengan teorinya ya sudah, itu kamu jelaskan kenapanya. Kayak gitu. Walaupun penjelasan itu lebih cocoknya di pembahasan ya, bukan di kesimpulan. Kalau kesimpulan cuma statementnya terakhir saja. Kemudian poin ke-6 ada daftar pustaka. Ini juga masih banyak yang salah. Saya berikan beberapa contoh di situ. Kalau yang atas ini dari jurnal, bawahnya ini dari website. Kebetulan saya ini pakai Mendeley ya, jadi pakai bahasa Inggris sebagian. Kalau kamu mengerjakan di bahasa Indonesia juga silakan saja. Berarti diakses tanggal 6 September 2020 dari bla 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 websitenya sekian. Kayak gitu. Kalau buku contohnya seperti ini. Jadi judul, nama, tahun terbit, judul, kemudian ada kota terbitnya, yang terakhir adalah si penerbitnya siapa. Kayak gitu. Poin terakhir itu isinya adalah foto kegiatan. Kalau misal dia ditampilkan video, ya silahkan kamu screenshot di situ kan bisa. Misal kamu screenshot di bagian pengukuran kayak gitu. Itu kamu cantumkan di laporan, kamu kasih keterangannya proses pengukuran kayak gitu-gitu. Kemudian ada lagi jawaban pertanyaan. Kalau misal di situ ada pertanyaan, yang terakhir cantumkan juga MSDS atau Material Safety Data Sheet. Kalau MSDS ini kalian susah nyarinya, ya cari saja di ChemSpider ataupun di PubChem. Di situ banyak sekali MSDS dari senyawa-senyawa kimia. Tapi kalau nyari di situ seperti itu ya kamu bahasa Inggriskan dulu baru dia ketemu seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, ada yang belum jelas? Ini pertemuan pertama, pertemuan kita singkat. Saya baru ngomong 24 menit, belum ada setengah jam. Setelah ini ada kuliah lagi. Ada, Pak. Jam 10. Jam 10, Pak. Oke. Jadi kalau sudah saya cek berarti di kelas-kelas yang lain juga padat di hari Selasa. Soalnya ada beberapa kegiatan yang perlu kita lakukan barengan dengan kelas yang lain. UAS sama UTS itu harusnya kita cari waktu yang sama. Yang saya sampaikan tadi jelas atau ada yang perlu ditanyakan, ada yang kurang, ada yang lupa saya sampaikan? Silahkan saja. Terutama masalah laporan ini ya. Laporan ya ikuti saja template yang ada di sini. Itu nggak jadi masalah. Kalau misal kamu pakai template sendiri-sendiri ya kadang-kadang ada yang kelewat, ada yang bagiannya nggak ketulis kayak gitu-gitu. Jadi ikuti saja template yang ada. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, ya silahkan, monggo. Untuk pembelajarannya, videonya ada kemungkinan dari video luar, Pak?
Ada kemungkinan dari video luar. Maksudnya di luar video yang dibuat oleh lab kan? Iya, yang dari Ada kemungkinan seperti itu. Bahasa Inggris dikit-dikit nggak masalah kan? Apalagi bahasa Inggrisnya orang India kan. Kalau bahasa Inggrisnya orang India kan masih kita bisa nangkep. Pronunciation-nya masih kelihatan lah. Kalau yang native ya saya juga agak berat juga. Nanti sebisa mungkin ya semudah mungkin lah bagaimana mendemonstrasikan praktikum yang ada. Karena ya balik lagi dosen-dosen itu nggak ada yang pengen mahasiswanya nilai jelek. Kalau mahasiswa nilai jelek kita juga pusing. Pusingnya alah ini nilai jelek. Tahun depan ketemu lagi, makin banyak koreksian, nggak enak juga. Mahasiswa juga sama, ngerjain kerjaan yang sama beberapa kali, apalagi praktikum. Waktunya panjang, SKS-nya cuma 1. Kalau sekarang ini nggak lulus, tahun depan iya sih ada keuntungan, tahun depan ngulang masuk lagi ke lab kan, kemungkinan sudah masuk lab. Malah main di lab, waktunya lebih panjang lagi. Jangan dikira praktikum di laboratorium itu sesuai dengan jam yang ada di jadwal ya. Kalau jadwal itu kan 150 menit, ya jangan dikira segitu. Kadang-kadang itu bisa sampai lebih. Mulai setengah 8 sampai seharian bisa jadi. Kayak gitu-gitu. Jadi akan saya usahakan semudah mungkin supaya bisa dipahami. Semudah mungkin penyampaiannya juga. Tapi kalau soal UTS dan UAS ya saya tidak menjamin bisa mudah. Itu saja. Ada lagi? Jadi kemungkinannya ada 3. 1, video yang memang dibuat oleh laboratorium kimia. 2, video yang diambil dari luar lab maksudnya. Bisa jadi berbahasa Inggris, bisa jadi berbahasa Indonesia. Kita sesuaikan saja nanti. Bisa juga yang kemungkinan ketiga itu berupa tugas, dikasihkan prosedur, diberikan data. Bisa jadi seperti itu. Karena posisinya selalu tidak akan pernah bisa ideal ketika kita PJJ seperti ini. Praktikum itu kan menuntutnya ke keterampilan di lab ya. Tapi yang kalian pegang keyboard. Beda-beda. Kalau memang di SMA dulu pernah pegang, sudah ada gambaran lah, oh ini langkahnya seperti ini, seperti itu. Kalau dulu waktu SMA tidak pernah nge-lab, tiba-tiba disuruh membahas prosedur praktikum, data praktikum, kayak gitu-gitu kan juga agak kaget juga ya. Oke, kalau memang tidak ada lagi, saya tutup pertemuan kali ini. Cukup setengah jam saja. Jangan lupa absen dengan cara nanti itu di screenshot sama di upload di GCR. Untuk berikutnya juga akan seperti itu. Kalau misal ada pertanyaan di pagi hari ini, silahkan saja japri via entah japri via WA ataupun nanti kamu ngechatnya lewat grup juga silahkan saja. Saya standby selama jam perkuliahan ya. Untuk di luar jam perkuliahan ya menyesuaikan waktunya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat-sehat semuanya, tetap jaga kesehatan baik-baik, jaga jarak kalau keluar. Itu saja. Semoga cepat kita bisa kembali ke kampus. Kalian bukan kembali ke kampus nih, datang ke kampus sekarang baru pertama kali. Seperti itu. Dah, cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.